Hello everyone, welcome back again with Mr. GP. And pada kesempatan kali ini ya, Mr. GP akan membeberkan 5 misteri yang menggembarkan di Indonesia. 5. Batu beleneng di Tol Cipali. Pemudik yang telah melewati jalan tol Cikopo Palimanan atau disebut Cipali pasti akan melihat penampakan seonggok batu besar di samping ruas tol kilometer 182. Batu ini oleh masyarakat sekitar dinamai batu beleneng. Keberadaan batu beleneng sendiri kerap dikait-kaitkan dengan kisah mistis di Tol Cipali. Kisah mistis batu beleneng juga sangat populer di telinga para pemudik. Faizin misalnya, pemudik asal Kabupaten Pekalongan ini mengaku sering mendapat cerita soal keangkeran batu beleneng. Bahkan dalam perjalanannya dari Ciputat menuju Pekalongan, saat melintasi area kilometer 182, ia sempat melihat pria berambut gondrong di atas batu beleneng. Namun, ia belum bisa menjelaskan apakah pria tersebut seorang manusia atau makhluk halus. Sementara itu ya, di waktu yang berbeda, salah seorang warga sekitar bernama Hadi menuturkan pernah suatu ketika ada seorang pekerja jalan tol yang tewas saat ditugaskan untuk menghancurkan batu beleneng menggunakan alat berat. Akibat dari kejadian tersebut, jalur jalan tol terpaksa dibelokkan. Dulu, ada sopir beko yang meninggal dunia. Waktu itu dia disuruh untuk menghancurkannya, batu beleneng. Batu itu ada penunggunya, soalnya sudah sejak lama batu itu ada di sini. Ada yang bilang kalau batu itu jadi sumpel. Ada juga yang bilang kalau batu ini juga bertanda asal mula Pulau Jawa menjadi pemukiman, sambungnya. Hadi sendiri sempat menyayangkan karena saat pembuatan jalan tol, pihak pekerja tidak meminta izin kepada penunggu batu beleneng tersebut. Mengingat penunggu batu beleneng merupakan leluhur dari masyarakat Jawa. Mereka nggak babat alas dulu. Bukit aja langsung dibelah jadi dua, ucap dia. Terlepas dari adanya kisah mistis yang ada di batu beleneng, Hadi meminta kepada para pengendara agar mereka selalu berhati-hati saat melintas di dekat batu beleneng. Pasalnya, lekukan di jalan tol kilometer 182 membentuk huruf S serta rawan terjadinya kecelakaan. Keempat, balok karet bertulis Cipetir dari Sukabumi. Dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, balok karet Cipetir dari Indonesia tersapu ke berbagai pantai di Inggris hingga utara Eropa. Pada tahun 2012 lalu, seorang wanita bernama Tracy Williams begitu terkejut begitu menemukan benda berbentuk kotak balok dengan pahatan bertuliskan Cipetir. Benda asing itu ditemukan di pantai New Quay, Cornwall, Inggris. Sepekan kemudian, ia menemukan benda asing serupa di pantai yang sama, hanya dengan lokasi yang berbeda. Ia penasaran, benda asing apa yang ia temukan tersebut. Akhirnya, ia menemukan jawaban setelah melakukan riset kecil dengan membuat pengumuman di Facebook pada tahun 2013 lalu. Ternyata, banyak orang yang menemukan benda serupa. Mereka melaporkan temuan itu melalui halaman Facebook yang dibuat Williams. Ada yang dari Inggris, Jerman, Swedia, Denmark, Norwegia, Belanda, hingga Prancis. Usul punya usul ya, nama Cipetir merujuk pada salah satu perkebunan karet dan produsen latex yang ada di Sukabumi, Indonesia. Informasi terbaru yang diperoleh Williams, ia ditelepon oleh seorang yang menjelaskan tentang kisah kapal Jepang bernama Miyazaku Maru. Kapal niaga ini tengah berlayar dari Yokohama menuju ke London pada 31 Mei 1917. Di tengah perjalanan, kapal ini diserang oleh kapal selam milik Jerman, U-88. Miyazaki Maru karam di 241,5 km sebelah barat Kepulauan Sicily antara Inggris dan Prancis. Informasi selanjutnya menerangkan bahwa kapal ini memang benar-benar tengah mengangkut balok karet dari Cipetir untuk digunakan sebagai pembungkus kabel telegram bawah laut. Adapun Cipetir sendiri berada di Desa Cipetir, Kecamatan Sikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Produk tersebut digunakan sebagai bahan pelapis kabel telegram di bawah laut. Next. Odading mengoleh. Ketiga, kapal hantu orang Medan. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah Ada sebuah kisah misterius yang berasal dari lautan Indonesia. Terjadi pada tahun 1940-an, ketika Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Kisah ini bercerita tentang tragedi karamnya kapal hantu SS Orang Medan. Menurut cerita,
kapal ini merupakan kapal kargo Belanda yang tidak memiliki catatan sejarah, catatan pembuatan, asal atau tujuan kapal tersebut. Kala itu, media komunikasi kapal menggunakan gelombang radio dan peralatan yang dapat menerjemahkan ketukan menjadi bahasa sandi Morse. Di hari ketika peristiwa nahas menimpa kapal SS Orang Medan, terdapat panggilan darurat yang berasal dari kapal itu. Panggilan terdeteksi oleh kapal-kapal Belanda hingga Inggris yang menyebutkan semua awak kapal termasuk kapten sudah tewas. Kemungkinan seluruh awak mati, katanya. Lalu beberapa menit kemudian, hiruk-pikuk kode Morse kembali memanggil. Pesan terakhir diduga ditulis sendiri oleh operator radionya yang berkata, "Saya hampir mati." Panggilan darurat itu direspon oleh salah satu kapal berbendera Amerika Serikat, SS Silver Star, yang berada tidak jauh dari lokasi kapal. Mereka segera mengirimkan sandi Morse jawaban atas permintaan tolong tersebut. Namun, sudah tidak ada tanggapan lagi. Setelah kapal terlihat, kru SS Silver Star segera turun ke geladak kapal itu untuk menyelamatkan kru Orang Medan yang masih hidup. Sayangnya, semua kru sudah mati. Tubuh mereka berserakan di geladak kapal, persis seperti yang dijelaskan dalam pesan Morse. Bukan hanya itu, mayat-mayatnya ditemukan dalam kondisi aneh. Aduh, serak oi. Wajah mereka terlihat ketakutan. Kulitnya pucat, gigi rapat, namun kedua bibirnya terbuka. Mata melotot dan lengan terjulur seperti sedang mencekram sesuatu untuk menghalau hal yang di depannya. Seekor anjing di dek kapal juga mati, membeku dalam keadaan mengerikan, menggeram di tengah penyerang atau kengerian yang tidak diketahui. Keanehan juga terjadi ketika kru SS Silver Star berada di Palka. Mereka merasakan udara lebih dingin, padahal suhu udara kala itu mencapai 43 derajat Celcius. Tiba-tiba terjadi kebakaran di perut kapal Orang Medan, memaksa kru penyelamat bergegas keluar dari kapal. Tidak lama setelah itu, kapal meledak dengan kekuatan luar biasa sebelum tenggelam tanpa bekas di kedalaman Selat Malaka. Berbagai spekulasi juga muncul untuk menjelaskan kematian kru kapal yang mengenaskan. Serangan bajak laut tentu tidak akan keluar sebagai penyebab kematian kru, karena sebagian besar mengklaim bahwa tubuh mayat tidak ada yang terluka. Keadaan ini mengisyaratkan ada pelepasan gas berbahaya dari bahan-bahan yang dibawa kapal. Lanjut. Kedua, segitiga Masalembo. Masalembo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Kecamatan ini terdiri dari 3 pulau, yaitu Masa Lembu, Masa Kambing, ketiga apa ya? Masa Sapi. Ya enggak lah. Yang ketiga adalah Kramian. Sepintas tidak ada yang aneh dengan kepulauan yang berada di tengah laut antara Pulau Jawa dan Kalimantan ini. Tetapi cerita di baliknya membuat banyak spekulasi tentang segitiga Bermuda versi Indonesia ini. Berbagai kecelakaan pada titik ini membuat banyak orang menyebut Kepulauan Masalembo adalah segitiga Bermuda versi Indonesia. Kecelakaan tragis yang menimpa KMP Tampo Mas II pada 27 Januari 1981 silam menjadi salah satu kecelakaan yang terjadi di perairan di Masalembo. Tragedi mengenaskan tersebut setidaknya menelan ratusan korban jiwa setelah terbakar lalu tenggelam di perairan ini. Rentetan kecelakaan di perairan Masalembo tidak hanya berhenti pada tragedi KMP Tampo Mas II. Beberapa kecelakaan tragis lainnya diantara lain kapal Senopati Nusantara pada tanggal 29 Desember 2006, pesawat Adam Air 1 Januari 2007, KM Mutiara Indah 19 Juli 2007, KM Fajar Mas 27 Juli 2007, KM Sumber Awal 16 Agustus 2007, KM Teratar Prima 11 Januari 2009, dan lain-lain. Menurut mistos yang berkembang di masyarakat Masalembo, perairan ini adalah tempat di mana berdiri sebuah kerajaan makhluk halus. Hal ini diperkuat dengan kesaksian orang-orang yang berhasil melewati laut tersebut. Tidak sedikit orang yang pernah melihat penampakan misterius seperti ular laut, raksasa, burung raksasa, hingga kemunculan naga. Menurut penjelasan ilmiah, perairan Masalembo merupakan titik pertemuan antara arus kencang dari barat yang terus mempanjang ke Laut Jawa dengan arus kencang dari utara Selat Makassar. Fenomena ini terjadi antara Desember sampai Januari atau Juli sampai Agustus. Maka dari itu semua kecelakaan yang terjadi di perairan Masalembo terjadi dalam kurun waktu tersebut. Selain itu ya, air pocket juga menjadi faktor yang membuat perairan Masalembo menjadi berbahaya. Air pocket adalah ruang yang berisi udara mengalir dengan kecepatan tinggi, bahkan mampu menyedot pesawat, kapal, dan benda lainnya. Yos, yang terakhir dan yang paling mengejutkan, ke-1, Gunung Padang.
Situs Gunung Padang digadang-gadang sebagai salah satu situs tertua di dunia. Situs berusia 10.000 tahun ini disebut semasa dengan situs Göbekli Tepe di Turki. Situs ini diperkirakan pertama kali dibangun pada 8000 sebelum Masehi. Usianya bahkan lebih tua dari piramid Mesir yang dibangun sekitar 2500 sebelum Masehi. Peninggalan kota tua Mohenjo-daro dan Harappa di India yang berusia 3000 tahun, dan budaya Mesopotamia yang berada di era yang sama. Ini penting untuk sejarah Indonesia karena di sejarah disebut peradaban kita mulai tahun 600 Masehi di Kutai. Sebelumnya tidak ada peradaban besar. Itu salah, jelas Dani Hilman Natawijaya, peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI. Sebab dalam sejarah tertulis, kalau di Indonesia masa 10.000 tahun lalu masih dalam masa bercocok tanam dan belum memiliki peradaban tinggi. Kalau dibilang ada bangunan masif advance di masa itu berarti tidak cocok dengan sejarah yang kita kenal. Jadi, kalau terungkap bisa mengubah sejarah dunia, tuturnya lagi. Dani juga mengungkapkan kalau mereka telah melakukan berbagai studi untuk membuktikan bahwa ada struktur sebagai situs tertua di dunia. Sebab, sejak berakhirnya pemerintah SBY, proyek pemugaran situs ini tak lagi berlanjut. Nasibnya agak terkatung-katung, kurang diperhatikan, padahal merupakan warisan Indonesia yang besar. Bukan hanya untuk ilmu pengetahuan, tapi bisa jadi ikon pariwisata yang tidak kalah dengan piramid Giza, tandasnya. Keputusan untuk melakukan pemugaran sebelumnya telah dituangkan dalam Perpres nomor 148 tahun 2014 tentang pengembangan, perlindungan, penelitian, pemanfaatan, dan pengelolaan situs Gunung Padang. Permen Kemendikbud tentang pelestarian dan pengelolaan Gunung Padang, dan Pergub Jawa Barat tentang penelitian Gunung Padang. Cukup sekian dari Mimin ya, tentang video 5 hal misteri yang menggemparkan di Indonesia. Mungkin jika terus ditelusuri, alam Indonesia ini memiliki ribuan misteri yang belum terpecahkan. Dan siapa lagi yang akan melestarikan dan menguak misteri tersebut kalau bukan kita sendiri? Yaps, saran dari Mimin ya, terus belajar dari sekarang tanpa putus. Cukup sekian, goodbye everyone. See you next video. Salam Mr. GP.